kalau perjuangan ini terhenti di orang tua, itu dosa besar buat saya, Pak. Tapi saya sebagai anak dari beliau dan juga kakak dan adik saya harus meneruskan perjuangan ini. Selamat siang kawan-kawan yang mendengarkan podcast Suara Transform, Suara Anak Muda. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, anak muda yang punya jiwa entrepreneur yang luar biasa. Beliau ini atau bro ini itu sangat dikenal berkat dia mengikuti ajang Semeton Social Entrepreneur Model Innovation yang diselenggarakan oleh Transform. Saya rasanya ingin mengorek lebih dalam, ingin tahu lebih dalam perjalanan Bro Erwin Irwan ya. Oke, selamat siang Bro Erwin. Siang. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Keluarga sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Usaha sehat juga walaupun Covid? Berkah Covid usaha semakin lancar, Pak. Semakin lancar, alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin tahu lebih dalam tentang perjalanan Anda di bidang bisnis ini melalui social entrepreneurship ini. Yang pertama, saya kenapa terjun ke dunia bisnis ini adalah saya lahir dari keluarga yang notabene-nya orang kampung dan sangat miskin di kampung saya yang bernama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Ayah saya latar belakang sebagai anak dari buruh tani dengan 11 saudara, anak ketujuh, yang membuat saya dengan kisah orang tua ini terinspirasi gitu, bahwa dari orang latar belakang keluarga yang tidak memiliki apa-apa itu mampu bekerja keras dan memiliki jiwa untuk membangun harkat dan martabat keluarga di tengah kerasnya badai kehidupan. Sehingga pada singkat cerita tahun 88 ayah saya dengan modal 12.500 tamatan SMP pada saat itu merantaulah ke Makassar untuk bekerja menjadi tukang sapu di CV Indrajaya waktu itu. Nah, dari tukang sapu naiklah jadi sales di perusahaan jamu, naiklah jadi supervisor, naiklah jadi kepala produksi dan sampai kepada wakil direktur. Dan pada tahun 93 pindah ke Surabaya, 92 tahun pindah ke Surabaya cabangnya dan bertemulah dengan ibu saya sebagai karyawan. Pada saat itu posisi tamat SMP, usia 19 tahun, jadi wakil direktur, udah gaji 1 juta. Dan ibu saya gaji 500 dan bertemulah di sana dan akhirnya menikah. Dan pada tahun 93 dengan modal ijazah SMP, koper, tanpa mengenal budaya dan adat di Lombok, akhirnya sampailah ke NTB. Dan tahun 93 tersebut bangunlah usaha yang namanya Tri Utamijaya. Nah, dari modal minus 1 juta dari gaji orang tua, gaji bapak, 500 gaji ibu, bangunlah usaha jamu di Lombok. Yang saat itu 500 ribunya untuk bahan jamu, 1 juta untuk biaya kontrakan di Monjokot itu. Dan dari tamat SMP tahun 94-95 mampu mempekerjakan 200 sarjana, dan di umur 21 tahun ayah saya sudah menjadi direktur utama Tri Utamijaya dengan mengembangkan cabang-cabang di seluruh NTB, Bali, Makassar dan juga NTT. Itu singkat. Dan sampai tahun 2016 dengan berkembangnya zaman, akhirnya kita mengolah daun kelor menjadi produk yang bernilai tambah dari pengalaman 27 tahun tersebut. Gitu. Nah, atas dasar itu maka Anda punya motivasi terjun ke bisnis ini? Dari pengalaman orang tua dan besar dari didikan yang berbeda dari teman-teman saya lainnya, itulah sebagai motivasi bagaimana orang tua mengajarkan pengabdian kepada kakek nenek saya dan juga pengabdian kepada keluarga dan
banyak sekali keluarga yang dilibatkan oleh beliau dan disatukan. Itulah yang menjadi kekuatan gitu, kekuatan diri, motivasi, sehingga orang tua saya saja bisa gitu. Kenapa saya tidak bisa gitu. Nah, saya rasa kalau perjuangan ini terhenti di orang tua, itu dosa besar buat saya, Pak. Tapi saya sebagai anak dari beliau dan juga kakak dan adik saya harus meneruskan perjuangan ini. Dalam hal peningkatan kapasitas Anda mendapatkan dari mana saja? Dulu setiap saya waktu SD kurang lebih umur 12 sampai 14 tahun, sampai dari kelas 1 sampai kelas 6, itu Pak saya selalu ikut turun ke lapangan dengan bapak saya. Dulu zamannya masih pakai L300. Sampai ke masuk pelosok di seluruh NTB. Kalau saya besar sekarang saya ikut, saya udah hafal seluruh NTB. Tapi karena saya waktu itu belum paham tentang perjalanan segala macam, sehingga susahnya saja yang saya tahu. Sehingga dari kecil saya sudah tahu, wah ternyata dorong mobil itu kayak gini rasanya gitu. Nah ternyata hampir tabrakan seperti ini rasanya, sampai kita tidur beraskan kain waktu itu. Nah sehingga susahnya saja saya rasakan waktu kecil gitu. Nah apalagi tumbuh dewasa seperti ini, pasti saya rasa itu sebuah kenikmatan yang memang harus kita rasakan bersama. Itulah menjadi motivasi dan pelajaran hidup buat saya dari didikan orang tua yang memberikan kebebasan tetapi berdasarkan aturan-aturan yang ada, sehingga kita tahu norma dan juga tahu cara bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri terhadap orang lain dan juga diri sendiri. Gitu. Kan banyak ini di NTB ini orang tua itu justru mendorong anaknya untuk jadi pegawai daripada dia mengembangkan talentnya. Setuju. Pandangan Anda seperti apa? Pandangan saya itu merupakan cara atau budaya yang dilakukan orang tua zaman dulu. Apalagi saya yang terlahir dari Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, tentu orang tua di sana menginginkan anaknya menjadi PNS. Sehingga kenapa dulu orang rela jual tanah, rela jual sawah, rela jual rumah hanya untuk menyekolahkan anaknya gitu. Mulai dia ingin jadi anaknya sebagai polisi, sebagai TNI, apalagi sebagai PNS. Sehingga orang tua dulu, sehebat-hebatnya orang tua pasti menyekolahkan anaknya di luar Pulau Lombok atau Pulau Sumbawa, sehingga pergilah ke Jawa. Nah, ini merupakan sesuatu yang anak muda harus merubah paradigmanya sendiri. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi nanti tidak hanya keinginan orang tua yang dituruti, tetapi kita harus memiliki pola pikir sendiri yang bisa merubah keadaan keluarga itu menjadi hasil dari kerja kita sendiri. Ya salah satunya adalah mulai dengan kehidupan yang mandiri, mulai dengan berjualan, mulai dengan mencari uang sendiri dengan bakat dan skill tentang apalah sesuai dengan kreativitas dia sendiri. Nah, jadi rezeki itu selalu datang kepada orang yang selalu berusaha gitu. Misalnya dari orang tua sendiri, harapan terhadap Anda ini seperti apa? Apakah Anda juga seperti layaknya orang-orang tua yang dulu bahwa kamu harus jadi pegawai gitu? Atau memang orang tua Anda memutuskan lanjutkan usaha ini misalnya gitu, sehingga Anda menekuni bidang ini bisa tidaknya itu tidak ada bayang-bayang orang tua gitu. Ya. Gimana itu? Harapannya tidak terlalu besar sih Pak. Yang pertama ya itu tergantung dari passionnya dia sendiri. Beliau ini membebaskan saya untuk seperti apa nantinya gitu. Tetapi dengan cara mendidik di rumah dan juga saat ikut dengan orang banyak dan diajak kemana-mana, seolah-olah saya ini tidak terlepas dari background selama apa yang kita geluti selama ini. Ya satu-satunya harapan adalah bagaimana meneruskan usaha ini sehingga bermanfaat untuk orang banyak, bisa membuka lapangan kerja dan juga bisa membantu anak-anak muda yang putus sekolah ataupun para masyarakat yang di pelosok, sehingga perekonomian yang ada di NTB pada umumnya itu bisa terus berjalan dengan
usaha ini. Oke. Tahun 2016 ceritanya Anda membuat produk Morikai kan? Ya. Gitu. Nah, kenapa berani memutuskan memproduksi ini gitu? Apakah memanfaatkan momen booming yang sekarang ini sedang Morikai, apalagi era Covid sekarang ini banyak informasi-informasi terkait itu, atau seperti apa? Ya, seperti tadi yang saya ceritakan itu sempat belum selesai. Ada seorang buyer dari Jerman yang kita sebut sebagai malaikat itu kalau sekarang. Buyer dari Jerman itu ingin memesan kelor 1 ton, Pak. Nah, pada saat itu kita kaget tuh, buat apa kelor 1 ton ini? Akhirnya pesan lah di keluarga di kilo sana. Saya pesan kelor 1 ton, kelor kering. Nah, saat itu kita udah datangkan 1 truk. Udah banyak di rumah. Dan di gudang itu sudah hampir kotor-kotoran semua, Pak, karena bertumpuk. Sudah berbulan-bulan, 3 bulan lamanya hilang lah bayarnya, kita cari-cari nggak ada infonya. Kita nggak tahu kemana, entah kemana gitu. Dan akhirnya kita searching di Google, kita lihat di YouTube, nonton di sana, ternyata kelor ini bisa jadikan teh, bisa jadikan minuman, bisa dijadikan kapsul, bisa dijadikan sabun, bisa dijadikan obat, bubuk, masker wajah, dan kosmetik lainnya. Itu ternyata banyak sekali turunan produk jadinya, sehingga tidak lama kemudian selama 1 minggu kita langsung buat teh bubuk dengan pengalaman jamu, dengan alat yang ada, kita giling, kita keringkan daunnya, kita giling, jadilah dia bubuk. Nah, inilah produk pertamanya waktu itu. Produk pertamanya yang bubuk kita jual, pasarkan setelah kurang lebih ada 5.000 kaleng selama 1 minggu. Tidak mikir panjang kemudian, ayo Pak, gimana caranya supaya produk ini bisa kita jual. Pada saat itu jamu ini tidak ada yang laku sama sekali. Kurang lebih tahun 2015 ya paling tidak 200 produk item yang laku, Pak. Menurun sekali sehingga usaha ini berada di urat nadi. Untuk pulang kampung saja menjaga nenek dan kakek kita tidak bisa, Pak, karena kurangan dana itu. Untuk membayar gaji karyawan saja apalagi gitu. Nah, sehingga dengan adanya produk ini mulailah kita menata kembali usaha ini untuk kita perbaiki sistemnya segala macam, dan lakulah produk ini sehingga terus kita pasarkan dan terus kita kembangkan inovasinya. Gitu. Jadi produk ini sudah terbukti di berbagai item jenisnya gitu ya. Nah, ketika ini sekarang produk Morikai ini menjadi ya trendy lah katakanlah begitu. Bagaimana dengan produk-produk yang diproduksi oleh keluarga sebelumnya? Apakah juga masih diproduksi atau sekarang sudah fokus pada? Ya. Untuk saat ini tetap kita produksi, hanya saja tergantung dari permintaan konsumen. Mungkinkah yang mau sehat wanita, sehat laki, kalaupun ada permintaan kita produksi. Tetapi dengan lancarnya di pemasaran di produk kelor ini, kita fokus ke pengembangan kelornya dulu, sehingga nanti produk yang jamu yang lain yang belakangan itu sesuai dengan permintaan. Nah, jika dia butuh kita produksi, tapi jika tidak butuh kita fokuskan ke kelor. Nah, supaya satu demi sekian demi sekian produk ini nanti bisa kita kembangkan, entah mulai dari akar hingga sampai buahnya kita jadikan produk yang bernilai tambah. Oke, luar biasa. Nah, ini menarik ini. Kalau tadi kan cerita enaknya ya sudah jadi gitu. Nah, pada waktu awal-awal tadi dicerita ada buyer, ternyata buyer itu hilang. Banyak produk menumpuk di rumah. Ini mau diapain? Melakukan searching gitu ya. Tapi begitu ini merubah bentuknya produk ini, itu awalnya gimana permintaan pasarnya? Yang pertama saat itu ada namanya teman dari sahabat bapak, telepon lah iseng-iseng. Namanya kalau nggak salah yang punya brand, kalau apapun makanannya minumnya tetap teh botol. Nah, kita telepon. Kemasan apa yang kita pilih untuk teh bubuknya? Akhirnya iseng-iseng, kalau kotak itu sudah banyak. Apalagi kalau botol kaca. Gimana kalau kaleng? Akhirnya kita putuskan untuk kemasan yang kaleng, sehingga kelihatannya seperti unik gitu dan menarik, dan belum ada produk yang seperti ini. Dan akhirnya udah kita pesan langsung 5.000 kaleng.
pada hari ketiganya, langsung kita buat cetak stikernya dan kita brandkan namanya Moringa Sasambodo, yang artinya Moringa Sasak Samawa Bojo Dompu. Kalau dia Sasambu itu identik dengan lagu Sasambu. Kalau dia Sasambu lagi identik dengan batik Sasambu. Sehingga kalau dia Sasambodom berarti orang ingatnya teh kelor gitu. Jamu gitu. Nah itu. Susah nggak membangun brand itu? Misalnya ini kan produk baru. Kalau di dalam istilah perusahaan itu tadi ada produk yang sudah lama jamu tadi. Itu kan siklus hidupnya itu mulai menurun. Betul. Anda di tengah-tengah ini sudah mulai menurun siklus produk hidupnya, maka Anda mencoba mengenalkan produk yang baru. Nah, ini kan sudah mulai jalan nih gitu. Nah, ketika mulai jalan ini tantangan terberatnya di mana? Yang pertama di tahap pengenalan, Pak. Tahap pengenalan. Tahap pengenalan itu memang orang itu seperti ini apa ya gitu. Nah, sehingga dengan penjelasan yang begitu panjang kita untuk ini menjelaskan ke konsumen itu butuh waktu gitu. Nah, karena orang Moringa gitu. Kelor Pak, saya baru tahu Moringa ini bahasa Latinnya adalah bahasa Latin dari kelor gitu. Dan kita jelaskan lagi kelor untuk apa gitu. Kan kelor untuk jadikan sayur gitu. Saya juga banyak punya kelor, buat apa saya minum ini gitu. Beda Pak, saya bilang 1 gram kelor itu sama dengan 7 gram kelor 7 gram kelor yang basah. Kalau Bapak minum 1 gram kelor yang kering itu samanya sudah seperti 7 mangkok sayur kelor Bapak minum. Apalagi minum 2 gelas, 3 gelas dan seterusnya. Sehingga manfaatnya itu Pak sangat sangat lumayan banyak gitu kalau kita cari di artikel sana. Nah, jadi butuh seperti itu Pak penjelasannya, mulai dari manfaat, mulai dari kenapa, mulai dari mengapa, dan juga seperti apa nanti hasilnya. Nah, sehingga kita pengenalan lah, kita masih banyak sekali bentuk promosi yang begitu banyak macamnya gitu harus kita kreasikan. Oke, yang tadi saluran promosinya untuk memperkenalkan tadi itu, karena ini produk pengenalan baru-baru gitu kan. Ya, karena nama Morikai ini kan memang istilah baru trending akhir-akhir tahun, beberapa tahun terakhir kan. Tapi orang Lombok sendiri atau di NTB sendiri yang namanya kelor sebenarnya sudah makanan sehari-hari. Itu yang seperti itu. Nah, untuk memperkenalkan ke masyarakat yang lebih luas, karena ini produk baru, itu saluran apa saja yang dipakai? Yang pertama kita menggunakan sosial media pasar. Sosial media mulai dari Facebook, mulai dari WhatsApp, Twitter, YouTube, apalagi artikel, blogspot, dan juga kita memainkan media-media yang seperti di koran dan juga seperti di sponsor yang ada di sosial media tersebut. Nah, itu langkah pertama yang kita pakai. Yang kedua, kita setiap minggu sekali itu kita namakan Jumat Berkah, Jumat Berbagi Pak. Nah, jadi mulai dari awal tahun itu kita sudah paling tidak saya sekarang ini di HP itu sudah ada sekitar 4.000 kontak saya punya. Bapak punya kontak waktu itu sampai sekarang udah 11.000. Dari mana asalnya? Kita save semua kontak yang ada di grup-grup yang kita punya. Walaupun tidak kenal, udah apa saja namanya. Yang penting kita sudah punya kontaknya dan kita siarkan di situ melalui WhatsApp. Sehingga setiap hari Jumat, entah itu pagi, siang, malam, itu kita bagikan dalam satu waktu. Nah, itulah cara kita promosi. Sehingga semua kontak yang kita simpan itu kita sebarkan broadcast produk Moringa, Kilo Asli Indonesia, Morikai, Sasamodom, dan Kidom. Dan semua kita produk ada foto dan copywritingnya. Nah, yang ketiga adalah melalui pasar offline. Yaitu seperti kita titipkan di toko-toko herbal yang ada di Lombok, mulai dari Lombok Tengah, Lombok Timur, sampai ke Bima, Dompu, Sumbawa. Nah, itu kita titip di sana dengan sistem nanti tiap bulan dicek mana yang laku di store. Nah, kita bagi hasil. Nah, baru yang ketiga yaitu kita kita bangun reseller. Reseller produk yang dia beli dijual lagi itu dengan harga yang berbeda dan dia jual dengan harga yang sama. Begitu juga distributor, sudah hampir 20
20 distributor di seluruh Indonesia udah kita punya. Dan distributor tersebut itu kenapa mau jadi distributor di daerah sendiri, karena merasakan manfaatnya sendiri dari produk ini, sehingga dia wah ini saya yakin gitu, kenapa saya tidak menjualnya gitu, dia menjualnya lagi gitu. Nah itulah yang berkahnya kita dapat. Ya kalau itu kan menarik ya, artinya bahwa produk pengenalan ternyata ini sangat masif promosinya gitu. Nah saya ingin tahu nih, ada 2 tantangan nih. Tantangan pertama, kalau kita sudah memproduksi produk, apalagi itu sudah mendeklar di publik, itu kan produk itu tidak boleh kosong, iya kan? Betul. Nah, oleh karena itu antara arus produksi dengan pasar itu harus terus nyambung dan kontinu. Kalau enggak, itu akan diisi oleh produk lain. Nah, bagaimana Anda bisa membangun dari lini produksinya, mulai dari memperoleh bahan dasar, menjamin kepastian bahan dasar itu tetap tersedia untuk memproduksi ini, begitu juga menjamin dengan ketersediaan di supply chain Anda tadi, ada reseller, ada distributor dan agen-agen yang lain. Saya kira itu gimana itu? Tantangan apa yang terbesar itu ini? Bagi kami tantangan itu sebuah peluang, Pak. Jadi ini peluang yang besar buat kita. Dan alhamdulillah sekarang mulai tahun 2016 sampai 2020 sekarang ini kita sudah melibatkan 400 anggota kelompok tani di seluruh NTB. Nah, yang kedua, dari sisi karyawan produksi kita sudah mempekerjakan 50 karyawan produksi dalam satu pabrik. Nah, artinya ini adalah sebuah kesempatan bagaimana kita terus menggenjot tenaga kerja yang selama ini bergantung dengan komoditas tertentu gitu. Sehingga ada peluang baru di situ. Dan alhamdulillah kita paling tidak per minggu atau paling lama per bulan kita butuh 100 ton kelor kering. Untuk apa? Untuk memenuhi permintaan pasar ini. Nah, yang keempat, di pabrik atau di tempat produksi kita paling tidak itu per bulannya harus siapkan stok sebanyak 5.000 kotak atau 5.000 pieces item yang harus kita siapkan dan tidak boleh kosong di situ. Untuk apa? Untuk menjaga ketersediaan produk jadi yang untuk dipasarkan nanti. Nah, baru yang sekarang ini yang sedang kita kembangkan, yaitu adalah bagaimana produk kita ini dikenal dan juga lancar di pemasaran, yaitu dengan menjaga ketersediaan bahan baku tadi. Akhirnya kita libatkanlah 400 kelompok tani, terus kita libatkan 50 karyawan produksi, dan ternyata dari 400 itu semuanya adalah petani-petani yang gagal panen gitu. Pertama gagal panen jagung, kedua gagal panen padi, ketiga gagal panen bawang. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada pemasukan sama sekali dari petani-petani ini karena bertabrakan dengan regulasi pemerintah. Nah, akhirnya solusinya apa? Solusinya adalah kita udah cari kelor, kalau ada kelor kita beli. Akhirnya di sana mulailah dia semangat gitu. Wah, selama pandemi ini tidak ada pemasukan sama sekali, udah gitu harganya naik, komoditas lainnya naik, sehingga dia sangat bersyukur dengan adanya kelor ini. Wah, ternyata saya bisa menutupi kerugian yang selama ini yang saya punya, bisa saya jual ke stakeholder tersebut. Nah. Mengamankan dari sisi produksi supaya ada keberlanjutan produksi itu penting. Karena bagaimanapun juga kalau stok bahan dasar, bahan baku itu tidak ada, itu bisa memutus produksi kan gitu. Akibatnya bisa fatal. Konsumen kalau nggak dapat barang itu karena sudah terbiasa dan itu bisa mengalihkan barang substitusi, itu berbahaya bagi Anda. Betul. Nah, ketika itu saya ingin mendalami lebih lanjut di sektor produksinya dulu ya. Nah, sebelum bicara yang ini, ketika di situ ada kerjasama dengan tadi disebut 400 petani ya, itu selama ini petani itu ada masalah tidak? Misalnya gitu. Tadi Anda bilang bertabrakan dengan regulasi. Nah, apakah petani itu misalnya regulasi yang mana yang bisa menghambat petani tanam kelor itu tidak
diizinkan oleh pemerintah karena regulasi itu. Maksudnya tadi adalah regulasi di komoditas lain, bukan di kilo. Okay. Nah, misalnya jagung yang saat ini harganya cenderung turun. Nah, sehingga petani di sana bimbang itu. Saya mau nanam jagung yang kita lihat selama ini di lapangan, tetapi harganya turun, otomatis rugi. Nah, akhirnya dengan dengan kebimbangan itulah petani tersebut semangat mencari kelor. Nah, kenapa tidak saya cari kelor aja nih untuk saya jual gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sehingga semakin banyak link atau jaringan di kemitraan tani kita bertambah untuk menutupi kerugian yang selama ini terjadi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari segi bahan baku yang kita kelola saat ini, kita sedang menargetkan itu, kita bekerjasama dengan pemerintah provinsi, yaitu kurang lebih ada 50 hektar kawasan hutan yang ada yang tidak digunakan atau tidak dipakai saat ini untuk ditanami oleh tanaman kelor gitu. Nah, dari situlah kesempatan dan peluang kita di sini sebagai stakeholder atau off-taker gitu untuk memanfaatkan ini sebagai peluang untuk menambah nilai ekonomi yang ada di Kabupaten Dompu, Bima, pada umumnya di NTB gitu Pak, kurang lebihnya. Oke, menarik sekali itu. Nah, oke, katakanlah dari sektor produksi aman nih. Ya. Sekarang mengamankan di sektor pemasaran, produksi dan pemasarannya gitu ya. Langkah-langkah apa saja dan tantangan apa sebenarnya yang terberat? Kalau tadi di sektor produksi kan bagaimana para off-taker tadi itu bisa berkolaborasi dengan kita, bisa ini. Nah, sekarang di sini ketika itu kita sudah dengan distributor dan lain-lain, yang tantangan terberat apa itu? Berhadapan dengan mereka itu. Kalau di sektor produksi tadi, tantangan terberatnya adalah bagaimana meyakinkan petani untuk menanam kelor. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membiasakan petani untuk merawat kelor ini sehingga tumbuh besar dan juga bisa terus dijual ke pengumpul. Nah, itu tadi sektor produksi. Nah, alhamdulillah sekarang sudah kita ratakan harga 1 kilo kelor itu 15.000. Jadi rata seluruh NTB. Jadi tidak ada perbedaan harga di situ dan tidak ada persaingan tentang antara pengumpul 1, pengumpul B, pengumpul C. Tadi semua pengumpul, siapapun pembelinya itu 15.000 kita patokan. Nah, itu sektor produksi. Sektor pemasaran, alhamdulillah sekarang kita produk ini sudah sampai ke 13 negara, Pak. Oh, sudah nyampe 13 negara. Okay. Dan ekspor perdana kita ke Taiwan sebanyak 2.000 pieces. Dan kemarin sebelum pandemi tahun 2019 Agustus pada saat itu kita ekspor ke Korea. Dan terus ini sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah itu dipromosikan oleh salah satu anggota Dewan DPR RI yang terus mempromosikan produk lokal di Dapil NTB ini untuk menaikkan UKM sehingga naik kelas. Nah, tantangannya dari saat ini adalah bagaimana kita menjaga stok bahan baku ini. Petani saja yang belum membudidayakan itu sudah tercukupi, apalagi kita budidaya. Nah, pada saat ini kan kita belum pada tahap budidaya. Budidaya hanya sebatas bibit, dan itu butuh perawatan ekstra dan juga butuh waktu yang lama. Sehingga yang kita manfaat sekarang adalah tanaman yang sebagai pagar, yang sudah tua, sudah besar, itu kita pangkas dan kita olah sebagai bahan baku. Nah, itu tantangannya. Kalau di pemasaran, tantangannya adalah bagaimana kita terus menjaga komunikasi dengan distributor dan juga kita terus menginovasikan kemauan distributor tersebut seperti apa kemasan yang menarik dan juga sistem distribusi yang selalu menjadi menjadi tantangan juga buat kita sebagai produsen, bagaimana mengirim ke luar negeri, mengirim ke dalam negeri saja sudah lumayan kita menguras tenaga dan pikiran, apalagi kita mengirim ke sana. Nah, itu kita butuh kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah dan juga pihak produsen. Itu. Ya, luar biasa. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa produksi, sektor pemasaran, itu distribusinya itu juga supaya rodanya itu tetap jalan, maka satu sama lain harus saling mensupport itu. Jangan sampai ada
pasokan yang berhenti atau ada persoalan itu kalau itu. Nah, itu tadi Anda bicara masalah tantangannya ya di sektor produksi dan Anda menceritakan bahwa ini sudah 13 negara sudah mulai itu. Karena produk ini adalah baru berkembang, bisa jadi itu akan lebih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana itu mengantisipasinya itu. Tentunya ketika melakukan ekspansi produksi yang lebih banyak, tentunya butuh kapital yang luar biasa, resource yang luar biasa dari sisi produksi, dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi manajerialnya, dan barangkali dari sisi peralatan dan pendanaannya. Betul. Selama ini seperti apa yang Anda alami itu? Gitu. Yang pertama saya belajar dari teman-teman UKM adalah ada 4 hal. Pertama dari segi bahan baku. Di NTB selama ini UMKM atau pelaku usaha itu paling besar masalahnya di bahan baku, ketersediaan bahan baku. Karena kalau sudah permintaan banyak, rata-rata mereka belum siap untuk menyediakan bahan baku, sehingga apa yang terjadi? Tidak beraninya investor memesan produknya teman-teman ini karena tidak siap di bahan baku. Maka kita belajar di sini adalah kesediaan bahan bakunya yang paling utama. Jadi kita harus terus mantapkan di situ di hulu ini. Nah, yang kedua adalah dari segi teknologi. Alhamdulillah satu-satunya di NTB, Triutamijaya, Moringa Kilo asli Indonesia atau Morikai, Sasambodom dan Kidom ini sudah memiliki mesin saset yang kapasitasnya per jam itu 4.200 saset. Nah, yang kedua dari segi legalitas. Yang ketiga ini segi legalitas. Nah, rata-rata produk yang ada di NTB sudah memiliki legalitas yang baik dan juga persyaratan administrasi yang bagus di kesehatan atau di POM TR. Nah, alhamdulillah satu-satunya di Indonesia produk kami Moringa Sasambodom, Morikai dan Kidom ini satu-satunya produk yang memiliki izin POM TR di Indonesia, bukan lagi di NTB. Dan itu kita sudah cari semua di situs atau segala macam. Ternyata kita lah yang pertama kalinya memiliki POM TR atau izin edar dari BPOM. Nah, baru yang keempat pasar. Kepastian pasar inilah yang teman-teman ini selalu anggap enteng gitu. Padahal pasar ini kan kita yang menjemput, bukan pasar yang ini. Bisa juga ada produk yang pasar yang menjemput kita. Nah, sekarang ini posisi kita di pengenalan dan juga kematangan produk, ya kita harus mencari pasar itu. Dan alhamdulillah dengan adanya pasar di 13 negara dan juga ada 20 distributor dan reseller di dalam daerah dan juga di luar daerah, itu mampu memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan bahan baku kita. Sehingga yang paling kita perjuangkan saat ini adalah bagaimana terus mensosialisasikan kelor ini di masyarakat petani yang notabene-nya sebagai petani. Sehingga banyak sekali jaringan yang ada di Lombok, di NTB harus kita betul-betul jaga dan betul-betul kita fokuskan pengadaan bahan baku, tapi kita utamakan budidaya kelor itu supaya untuk menjaga ini tetap berlanjut dan sampai pada 10 tahun, 20 tahun ke depan NTB ini sebagai provinsi yang memiliki kelorisasi yang baik. Nah. Ya, menarik. Ke depan tentunya tantangannya akan lebih berat ya, karena Moringa ini kan sekarang menjadi tren di masyarakat, bisa jadi pasarnya itu bisa ceruknya, bisa direbut oleh banyak orang. Bisa jadi itu. Jadi langkah-langkah mengantisipasi tadi saya kira saat ini barangkali tepat, tetapi ke depan akan berbeda karena tantangan waktunya juga berbeda. Oke, menariknya begini. Anda kan sebagai juara 1 nih di Semeton, gitu. Apa yang Anda rasakan ketika Anda sebelum mengikuti Semeton dan sesudah mengikuti Semeton, gitu? Yang pertama pada saat mendaftar nih Pak, saya cerita sedikit. Pada saat mendaftar itu saya sudah kehilangan durasi gitu. Pada saat itu sore waktu hari H saya daftar karena informasinya saya dapat dari salah satu teman gitu. Dan ternyata saat mendaftar itu udah tutup. Nah, akhirnya teleponlah salah satu dari panitia tersebut dan alhamdulillah bisa Pak. Nah, kita kaget, oh ternyata bisa, alhamdulillah. Dan
kita ikuti saja terus pelatihan selama 3 hari, dibimbing oleh mentor yang luar biasa. Dan luar biasa Pak, pada saat pengenalan pertama kegiatan di Semeton ini, apa ya, kita serasa kok wah hebat-hebat ini Pak, teman-teman ini. Satu kelas, baru satu kelas saja, pada saat itu kurang lebih ada 6 kelas ya, 6 atau 7. Nah satu kelas itu saya berada di kelas C, dan wih ternyata luar biasa teman-teman ini, muda-muda dan juga memiliki ide gagasan lebih hebat dari yang kita bayangkan. Wah ternyata hebat-hebat juga, dan itu menjadi salah satu apa yang membuat kita ini wah sudah down duluan gitu. Dan sering berjalan waktu kita ikuti terus, kita presentasi, latihan, akhirnya kita cerita, diskusi, dan saya bersama kakak satu tim, akhirnya kita bisa gitu melalui proses itu. Dan ternyata tidak menyangka gitu, kok bisa lolos gitu, terseleksi dari 66 peserta kita masuk ke 30 besar masuk ke 10, akhir 10 kita masuk ke 3 besar, dan situ kita bisa juara 1. Dan itu apa ya, kita bukan menilai dari mau mencari juaranya, tetapi mau menikmati proses dari yang kita jalani gitu. Nah itu yang kita dapat, alhamdulillah ini merupakan suatu kebanggaan dan juga prestasi buat kita sebagai pelaku usaha, apalagi anak muda yang memperjuangkan bagaimana sih bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dan ini tepat temanya dengan kegiatan dan juga passion kita di usaha gitu. Jadi Anda sempat grogi juga ya, waktu melihat pesertanya yang anak-anak muda, kreatif, yang keren-keren, usahanya keren-keren itu. Tapi apa yang menguatkan Anda, menghilangkan rasa grogi Anda itu menghadapi pesaing-pesaing yang begitu hebat itu di Semeton 1 itu, yang diselenggarakan oleh Transform bersama SNB itu? Yang pertama, kekuatan saya di Semeton ini adalah saya itu sangat percaya diri membawa kelor gitu. Karena kelor itu saya lihat ada peserta lain bawa kelor juga. Wah, saya lihat ternyata itu baru sebatas roti, baru sebatas jajan. Saya ini udah teh celup ini. Masa saya tidak percaya udah teh celup, sudah teh bubuk, udah gitu kapsul. Dan kemasannya juga ya mampu bersaing gitu. Nah, itu membuat saya rasa percaya diri terhadap produk yang kita ciptakan ini, semakin membuat saya ini terus menggelegar gitu Pak, untuk bersaing dengan teman-teman ini. Padahal kalau dari segi ide gagasan saya yakin gitu, mereka juga lebih hebat dari saya gitu. Tapi dari segi karya dan action yang kita lakukan itu sudah membuat saya percaya diri dengan tim ini sendiri gitu. Ternyata oke lah, gagasan dan idenya bagus, tapi belum tentu dari ide gagasan itu dia bisa mengaplikasikan sesuai dengan kenyataan yang dia lihat saat ini. Dan itu kita buktikan dari faktanya, sehingga produk ini yang saya lihat dari lomba ini adalah kegiatan ini itu bisa memberikan gambaran banyak orang gitu, bisa bermacam-macam paradigma, sehingga nilainya lain gitu. Melihat kemasan, melihat brand lokal yang bisa berskala global kita buat cita-citanya, itu membuat orang udah frame-nya lain gitu. Nah, sehingga itulah yang menjadi kekuatan di diri kita. Luar biasa. Lalu apa yang Anda rasakan manfaatnya setelah mengikuti Semeton Anda menjadi juara itu? Anda seperti apa tuh manfaat yang Anda rasakan? Manfaatnya sangat banyak ya. Manfaatnya pertama, kita dilatih oleh mentor-mentor yang luar biasa dari Creative Hub, dan juga dari panitia penyelenggara yang kocak juga, yang pendamping kelas yang luar biasa lucu. Kita banyak mendapatkan ilmu manajemen bisnis, dan juga pemasaran produk seperti apa, mulai dari hal yang terkecil sampai yang umum, dan juga cara kita berkomunikasi diajarkan di sana. Banyak ilmu dan jaringan yang kita dapatkan dari teman-teman pelaku usaha, sehingga kita bisa saling menghubungi, bekerja sama dan bermitra dengan teman-teman peserta. Dan juga produk ini semakin dikenal gitu. Produk ini semakin dikenal di masyarakat, dan brand dari Semeton itulah yang membuat kami ini menjadi termotivasi dan juga menjadi hal yang tidak kami bisa lupakan gitu. Karena Semeton ini ya sangat kegiatan ini memang berdampaknya bukan hanya sosial gitu, tapi untuk anak muda
dan juga kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha yang berbasis sosial. Sehingga apa ya, saya pada saat itu masih kuliah, dan yang paling berdampak adalah pada saat saya di kuliah gitu. Sehingga dosen-dosen itu di pertanian di Unram itu sangat bangga gitu memiliki mahasiswa seperti saya gitu. Dan akhirnya skripsi pun saya dimudahkan, dan juga nilai juga dimudahkan, karena dilihat dari itu saya membanggakan kampus dan juga membanggakan usaha dan juga membanggakan banyak teman, sehingga produk ini bukan orangnya dikenal tapi produknya yang dikenal gitu. Dan alhamdulillah itulah dampak besar, dan terbesar adalah produk kami ini masuk ke program pemerintah yaitu JPS Gemilang, dan dipesan sebanyak 125.000 bungkus, dan sampai saat ini kami sudah stok itu bulan ini sekitar hampir 225.000 bungkus untuk mengatasi corona atau masyarakat yang terdampak corona, untuk dibagikan ke masyarakat. Dan perharinya kita harus memproduksi sebanyak 6.000 bungkus per hari dengan isi 10 saset celup. Nah, itulah dampak yang terbesarnya, sehingga pemerintah juga melihat, pemerintah juga membantu, dan kita sangat welcome dengan itu. Dan dampaknya dengan kegiatan ini sangat besar, dan berbagai kalangan sangat tersentuh dengan kegiatan ini, karena kegiatan ini langsung ke masyarakat. Saya dengar cerita bahwa Anda sebelumnya, Erwin, hanya pemain lokal saja. Setelah mengikuti Semeton, Anda sekarang menjadi selebritis ya. Karena saya dengar sudah jadi pembicara di banyak seminar-seminar. Itu bisa diceritakan itu di mana saja itu? Ya, ini adalah ini merupakan sesuatu yang tidak disangka-sangka gitu, Pak. Dengan adanya juara di Semeton ini, teman-teman kampus di berbagai organisasi itu mengundang saya untuk berbicara gitu. Bicara tentang Semeton, bagaimana bisa juara 1 itu, bicara tentang usaha, karena rata-rata temanya entrepreneur. Dan apa yang saya dapatkan di Semeton ini itu ternyata nyambung dengan apa teman-teman butuhkan. Dan itu ada semua anak muda yang ingin mendengarkan bagaimana sih pendapat dan juga motivasi saya bisa juara di Semeton ini dan bisa mengembangkan usaha dari Kelor. Nah, yang kedua saya diundang juga mengisi kuliah di salah satu prodi di Unram, itu bagaimana sih bisa berprestasi di dunia usaha, dan juga bagaimana bisa mengembangkan usahanya sehingga bisa menjadi orang yang yang memiliki banyak sekali prestasi gitu, yaitu di kegiatan ini. Nah, sehingga dari juara 1 Semeton ini banyak teman-teman yang mengenal gitu. Mulai dari teman kampus, teman sekolah, dan juga kalangan dosen, kalangan guru, dan semua kalangan itu tahu gitu, karena kita kan posting juga di sosmed, kita posting juga di WA. Alhamdulillah kita sudah juara 1, dan keluarga juga yang bangga gitu, sehingga berbagai seminar, event, dan juga kuliah itu saya selalu dilibatkan. Nah, gitu. Salah satunya juga ikut ke acara di Jakarta Millennial Voice untuk stunting, itu merupakan sesuatu yang yang tidak dilupakan juga, karena pertama kali saya di Jakarta itu pada saat diundang itu. Yaitu karena Semeton ini gitu. Apa perasaan Anda ketika tampil di tingkat nasional sebagai anak muda milenial yang Anda rasakan untuk menyuarakan suara-suara milenial itu? Perasaan sangat bangga gitu, sangat inspiratif buat diri saya sendiri gitu. Kok bisa gitu saya sampai ke titik ini gitu. Jadi saya berpikir, saya tidak menyangka gitu sudah ke sana dibiayain, ke sana juga diberi fasilitas yang luar biasa gitu. Ya, itu merupakan suatu prestasi yang saya tidak pernah lupakan dari kegiatan ini. Dan tentunya semua orang pasti ingin seperti saya gitu. Tetapi saya berpikir bahwa ini merupakan hadiah dari proses yang saya jalani. Walaupun sedikit agak grogi, saya presentasi, saya tampil di acara nasional, bertemu dengan orang-orang hebat,
ya ini merupakan suatu pengalaman yang harus saya bagikan ke teman-teman atau anak muda atau adik-adik yang ada di NTB untuk bisa bermanfaat dan juga bisa berprestasi di kancah nasional. Gitu. Oke. Nah, ini kan gini, Transform ini mau mengadakan Semeton 2 nih. Ya. Jadi, tapi memang dalam sisi pelaksanaannya memang berbeda dengan Semeton 1. Karena Semeton 1 kemarin kan kita langsung interaksinya secara fisik. Ya. Karena ini ada persoalan pandemi COVID-19, maka ini dilaksanakan secara online gitu. Apa pendapat Anda kepada milenial yang saat ini barangkali juga yang tadi Anda ceritakan, mereka juga butuh pengakuan untuk aktualisasi diri, menyuarakan gagasan-gagasan yang tidak anak muda sudah mulai itu seperti apa? Dari kegiatan Semeton 1 dan Semeton 2 yang akan diselenggarakan ini, ya bagi saya itu merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, dan juga anak muda seperti saya dan teman-teman yang lain yang ada di NTB ataupun di Indonesia itu yang dibutuhkan itu bukan uang, Pak, tetapi yang dibutuhkan ruang. Nah, ruang seperti inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak muda di Indonesia dan khususnya di NTB. Nah, dan juga kegiatan daring dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Semeton 2 ini, saya rasa ini merupakan ruang yang harus dilibatkan dan harus diikuti oleh anak muda yang memiliki ide dan gagasan di bidang usaha. Apalagi di tengah pandemi COVID ini, saya rasa anak muda sudah terbiasa dengan teknologi, karena baik dari segi sekolah, dari segi kuliah atau kampus itu sudah dibiasakan dengan bagaimana kuliah daring. Nah, tapi dengan kegiatan Semeton 2 ini, anak muda harus terbiasa dengan bagaimana memenangkan persaingan dan juga berkompetisi dengan anak muda seluruh Indonesia. Nah, walaupun di skala kuliah atau skala kampus atau skala sekolah itu bersaing dengan teman-teman kelas, tetapi ini di Semeton 2 kita harus bisa bersaing di seluruh Indonesia, bagaimana bisa membuktikan jati diri kita sebagai anak muda yang berjiwa entrepreneur. Keren. Jadi skalanya harus lebih besar. Nah, saya kira kan sekarang medianya sudah sangat mudah sekali. Siapapun dia bisa mengakses dan memanfaatkan media itu gitu. Karena kalau dulu-dulu itu mencari nama di tingkat nasional itu agak sulit. Sekarang ini dengan adanya media yang sudah sangat mudah diakses, saya kira bicara di tingkat nasional itu sekarang tidak didominasi oleh orang-orang di tingkat Jakarta, kota-kota besar, tapi kota-kota kecil seperti NTB itu sudah waktunya tampil juga. Banyak anak-anak keren, anak muda yang kreatif, milenial yang kreatif gitu. Saran Anda untuk milenial ini supaya mereka terbuka wawasannya gitu terhadap Semeton 2, apa harapan Anda kepada milenial ini? Ya, pertama adalah kita sebagai anak muda sebenarnya bukan butuh uang, tetapi paradigma kita adalah ruang dan ruang. Jadi bagi saya ruang ini adalah sebagai motor penggerak jiwa kita gitu. Jadi harapannya adalah manfaatkanlah ruang di Semeton 2 ini untuk berkreativitas, untuk mengasah diri, untuk mencari jaringan, mencari ilmu dan juga belajar. Bonusnya insya Allah berbagai macam pintu kita akan dapatkan di depan. Mungkin satu kata untuk Transform dan Semeton. Apa satu kata? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Baik, terima kasih bro. Jadi ternyata membangun jiwa entrepreneur itu perlu proses ya. Perlu belajar, perlu dukungan keluarga, perlu jaringan, juga perlu belajar ke tempat lain, belajar menghadapi tantangan dan itu. Kalau itu bisa dilakukan, hasil itu sebenarnya hanya proses saja ya. Setuju. Oke. Selamat anak muda. Jadi Anda sudah mulai keren. Saya harap akan Semeton 2 nanti akan melahirkan Erwin lagi yang lebih luar biasa dan anak milenial bisa berpartisipasi di acara kita. Amin.